Gajah Mada, hamba Gusti Putri. janganlah kau kehilangan akal. Berfikirlah dengan tenang dan bertindaklah. Jangan kau ikut-ikutan bingung sampai tidak tahu apa yang harus kau kerjakan, ucap Ratu Gayatri sambil mengalungkan selempang samir ke leher Gajah Mada. Samir itu bukanlah sembarangan samir, karena dengan selempang samir itu Gajah Mada memegang kekuasaan yang luar biasa untuk mengatur penyelenggaraan pemakaman sang raja. Mahapatih Aryatada kini juga tidak mau ketinggalan. Mahapatih Aryatada kemudian melepas lencana kepatihan yang dikenakannya, kemudian menyematkan lencana itu ke dada kanan Gajah Mada. Gajah Mada kini mengangguk dan segera memberikan sembah penghormatannya. Gajah Mada kemudian mengarahkan pandangan matanya ke arah Mahapatih Aryatada. Barangkali ada perintah lain dari sang Mahapatih. Akan tetapi Aryatada kini hanya mengangguk. Seumur-umur belum pernah Gajah Mada melihat mata Aryatada basah. Namun kematian Kologemet berhasil memaksa mata kakek tua itu untuk membasah. Mahapatih Aryatada memang layak kehilangan. Di sepanjang perjalanan hidupnya, ia mendampingi Srijaya Negara sedari ia masih bocah. Dimulai jauh ketika Aryatada belum menjabat menjadi Mahapatih. Bagi Aryatada yang telah uzur itu, Jaya Negara tidak ubahnya seperti anak kandungnya sendiri. Kematian Srijaya Negara melalui pembunuhan itu benar-benar kini telah mengiris-iris hatinya. 9 tahun yang lalu, ketika masih terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Rakuti, Gajah Mada yang kala itu masih berpangkat begal ketika ia memimpin pasukan Bhayangkara untuk melakukan penyelamatan atas Srijaya Negara melalui pengawalan yang luar biasa dengan menempuh perjalanan yang amat jauh menusuk ke pegunungan Kapur Utara. Karena jasa-jasa yang luar biasa itulah Gajah Mada dibebas tugaskan dari tugas untuk memimpin Bhayangkara dan kepadanya telah dianugerahkan jabatan sebagai Patih Dijiwana untuk mendampingi Sri Kitarya sebagai pemangku wilayah Kahuripan. Terakhir, Gajah Mada menduduki jabatan Patih Didaha untuk mendampingi Bredaha atau Dyahwiyat yang menjadi pemangku wilayah itu. Tugas berat memimpin dan membina pasukan Bhayangkara selanjutnya diserahkan kepada Gajah Enggon yang juga memiliki nama Gajah Pradamba. Untuk kedudukan itu, pangkat Gajah Enggon dinaikkan menjadi seorang senopati. Melihat sejarah di belakang, pasukan Bhayangkara tidak mungkin melupakan Gajah Mada. Pengaruh Gajah Mada sangat kuat dan juga mengakar di pasukan itu dan menyebabkan Gajah Enggon serasa berada di balik bayang-bayang Gajah Mada. Gajah Pradamba terpilih menjadi pimpinan pasukan Bhayangkara karena ia tidak mempunyai cacat. Sebaliknya, Gagak Bongol yang sangat berkeinginan untuk menjadi orang pertama di pasukan pilihan itu terpaksa hanya bisa menggigit jari. 9 tahun yang lalu, Gagak Bongol telah melakukan kesalahan karena telah menghukum mati seorang prajurit Bhayangkara yang tidak bersalah. Kekeliruan itulah yang harus ditebusnya hingga kurun waktu yang panjang. Gagak Bongol mestinya harus berhadapan dengan Undang-Undang Kutara Manawa, namun Jaya Negara telah menyelamatkannya dari tuduhan itu. Tuduhan terhadap Gagak Bongol dapat dipatahkan dengan meletakkan kesalahannya pada Bangu Lumayang atau Singopraben. Singopraben yang bersalah, bukannya Gagak Bongol. Perintah apa yang akan kau berikan kepadaku, Kakang Gajah? Patih Daha Gajah Mada itu kini mengarahkan perhatiannya kepada kegelapan malam yang pekat. Telinganya kini menangkap suara burung gagak dari kejauhan. Siagakan pasukan dan siapkan apapun yang kita butuhkan untuk pemakaman Sri Baginda. Gajah Mada kini telah memberikan perintahnya.
Baik Kakang, jawab pimpinan pasukan Bayangkara Gajah Enggon. Istana kini berduka. Bende Kiai Samudra terus dipukul tanpa berhenti, dan itu menjadi sebuah isyarat yang tanpa henti, memberitahu siapapun dan juga dimanapun bahwa Baginda Sri Jaya Negara telah tiada. Segenap penduduk kota raja dari ujung ke ujung kini sambung menyambungkan warta itu lewat mulut ke mulut. Mereka yang saling berpapasan di sawah atau para lelaki yang baru turun dari hutan mencari kayu kini saling bertukar warta. Sementara itu, siapapun yang belum menerima kabar mengenai kematian sang raja itu segera mengetahui jawabannya melalui suara gelegar bende utama yang terus dipukul tanpa henti-henti. Seorang Belandong yang bergegas pulang dari mencari kayu di hutan mengusung kayunya dengan gelisah. Kepada seorang tetangga, ia bergegas menumpahkan rasa kaget dan penasarannya. "Apakah itu isyarat kematian?" tanya lelaki itu. "Ya, itu adalah isyarat kematian." "Siapa yang meninggal?" "Sinuwun telah mangkat." Betapa tegang petani itu. Wajahnya kini terlihat menebal. "Sinuwun Jaya Negara." "Ya." Petani itu terhenyak. Oleh alasan yang hanya ia sendiri yang mengetahui, petani itu kemudian jatuh terduduk dan menangis sesenggukan, bahkan kini meraung-raung. Gelegar bende Kiai Samudra kini masih berkumandang menyapa petang itu. Tidak hanya gelegar bende Kiai Samudra, tanda isyarat yang dilepas dari istana. Ketika sebuah sangkakala ditiup melengking, disusul beberapa anak panah berapi dikirim untuk memanjat langit. Segenap prajurit yang melihat isyarat itu bergegas mengartikannya. Manakala 5 buah anak panah sendaren membubung dengan membawa suara melengking yang memekakkan telinga, maka segera dijawab oleh melesatnya anak panah sendaren pula dari beberapa tempat sebagai jawabannya. Tambur kini ditabuh berderap di belakang dinding Sentano Rojo. Tambur kini juga dipukul di Jati Pasar. Orang-orang yang berniat menggiring pulang ternak gembalaannya dari lapangan Bubat kini tiba-tiba terhanyak. Isyarat panah sendaren itu kini susul menyusul berbaur dengan sangkakala dan tambur dengan segera diterjemahkan dengan tegas dan jelas. Beberapa perintah segera disalurkan ke bangsal-bangsal kesatrian dan Sentano Rojo yang terletak di arah barat laut istana. Di arah kiri lapangan depan yang bersebelahan dengan parit pelindung istana, sekaligus segera menyebutkan balai pertemuan itu dengan para kesatria yang bersebelahan di sisi kanan tatak rambat Balai Manguntur. Dengan ayunan langkah yang lebih lebar dari biasanya, para prajurit yang berpakaian menurut ciri-ciri kesatuan masing-masing kini bergegas menuju ke alun-alun. Ketika segenap pasukan mulai memenuhi alun-alun itu, terdengarlah apa-apa yang diucapkan dengan keras dan kemudian dijawab dengan sangat sigap. "Para wadya bala sumadya, tandya!" Terdengar sebuah perintah. Dengan diterangi cahaya obor dan dalam balutan kabut yang mulai turun, Gajah Mada segera menempatkan diri untuk siap memberikan sesorah. Segenap prajurit yang berasal dari gabungan 3 kesatuan yang pernah bertikai itu, tidak ada yang merasa keberatan Gajah Mada menempatkan diri di tempat yang sangat terhormat itu. Segenap pasukan itu kini siap menyimak, dan para kawulo yang berdiri di luar barisan juga kemudian ikut mendengarkan. Gajah Mada yang semula hanya berpangkat begal itu terbukti mampu untuk melakukan tindakan yang luar biasa. Melalui kecerdasannya, 9 tahun yang lalu Rakuti dibuat pontang-panting kebingungan dalam memburu Jaya Negara. Di puncak kemelut yang terjadi, Gajah Mada bahkan berhasil membungkam Rakuti dan anak buahnya untuk selama-lamanya. Lebih dari itu, kini
Gajah Mada sedang mengenakan selempang samir khusus yang diterima dari Ratu Gayatri yang merupakan pertanda ia mempunyai hak untuk memberikan sesorah dalam pertemuan di alun-alun itu. Dari bentuk lencana dan warnanya yang gemerlap kekuningan, siapapun tahu Gajah Mada juga sedang mengemban kekuasaan Mahapati Aryatata. Pada jarak yang sebenarnya tidak seberapa jauh, berbaur dengan segenap kawula yang berduka, Pancaksara kini mempersiapkan alat tulisnya. Hari ini kita kehilangan besar. Baginda Prabu Sri Sundara Pandyadewanama, Maharaja Biseka Sriwisnuwangsa telah mangkat. Bergetar kini alun-alun itu karena Patih Daha Gajah Mada berbicara langsung pada pokok persoalannya. Rasa-rasanya seperti tidak ada manfaatnya. Kita berhasil menyelamatkan Tuanku Sriwijaya Negara Kebaden Dernawasurya yang lalu. Jika akhirnya tangan-tangan jahat itu tetap berhasil menjangkaunya. Ratanca diampuni. Ratanca yang selama ini dianggap kembali bersih hatinya, terbukti masih ada bulu-bulu yang tumbuh di jantungnya. Ratanca yang telah diminta untuk mengobati Tuanku Baginda justru malah meracunnya. Apa yang menimpa Baginda setidaknya harus menjadi renungan bagi siapapun untuk jangan coba-coba melakukan tindakan makar yang terbukti petualangan semacam itu dapat menyengsarakan siapa saja. Kata-kata Gajah Mada itu sangat menggema, berdentang-dentang di segenap dada yang tidak seorang pun dapat membantah kebenarannya. Atas nama istana dan juga atas perintah Mahapati Haryatata, dengan ini aku perintahkan untuk mengibarkan bendera gula kelapa setengah tiang selama sepekan penuh sebagai pertanda kita bergabung. Sebarkan warta duka pralaya atas mangkatnya Sang Prabu ke segenap sudut pelosok negeri. Yang terakhir, aku perintahkan untuk dilakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait pemakaman Sri Baginda. Perintahku cukup jelas untuk dikerjakan. Sebagai sebuah negara besar dan berdaulat, Majapahit memiliki panji-panji lambang negara. Di antaranya adalah bendera gula kelapa yang bermakna sang saka merah putih. Di samping gula kelapa, Majapahit memiliki cihna yang dibatik di atas lembaran kain dengan corak geringsing lohbeng leweh laka yang melatari buah-buah wilwa. Pembuatan lambang bercorak geringsing yang demikian itu memiliki cerita tersendiri. Dahulu, ketika Raden Wijaya tengah berusaha untuk menyelamatkan diri dari kejaran Maheso Muntarang, pemimpin prajurit Kediri yang menyertai rajanya yaitu Jayakatwang yang telah menyerbu Singosari, semangat Raden Wijaya dan para pengikutnya antara lain Lembu Sora, Gajah Pagon, Maeso Wakal, Nambi, Banyak Kapuk, Wirota Wirogati, Kebo Kapetengan, serta Pamandana kembali meluap ketika mereka mengenakan cawet yang bercorak geringsing. Dengan semangat yang berkoar amat makandar-kandar itulah Raden Wijaya kembali menyerbu masuk ke dalam Singosari. Akan halnya lambang buah maja yang terletak di tengah-tengahnya berlatar peristiwa yang terjadi ketika dilakukan babat hutan tarik. Dalam keadaan yang lapar, lelah dan menderita, salah seorang prajurit mendapat buah maja. Akan tetapi buah tersebut ternyata terasa pahit ketika dimakan. Peristiwa yang kemudian itulah menjadi sumber gagasan penamaan negara Majapahit. Gajah Mada tidak merasa perlu berbicara untuk berlama-lama. Apa yang diucapkan oleh Ratu Gayatri cukup sekali dan sudah cukup jelas. Kepada Senopati Gajah Enggon, pimpinan pasukan Bayangkara yang baru, Gajah Mada menyerahkan kendali untuk mengatur segala macam tindakan dan juga langkah yang perlu untuk diambil. Gajah Mada kemudian berbalik dan melangkah kembali ke istana. Akan tetapi sebuah sapa kini telah menghentikan langkahnya.
Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan kepadamu, Gajah Mada. Suara orang itu dari jarak yang cukup jelas. Gajah Mada amat mengenali suara itu, juga mengenali orangnya. Kau? Baiklah, mari ikut aku. Jawabnya pendek. Orang yang meminta perhatian dari Gajah Mada itu adalah Pancaksara atau Prapanca. Prapanca segera bergegas untuk menyamakan lebar langkah kaki mengikuti Gajah Mada masuk ke dalam lingkungan istana. Pancaksara mengira Gajah Mada akan membawanya masuk ke istana, namun ternyata dugaan itu salah. Gajah Mada justru mengajaknya naik ke atas dinding yang bersebelahan dengan Purawaktra. Dari tempat itu, alun-alun terlihat dengan jelas. Gajah Mada kini mulai menebarkan pandangannya. Ceritakan apa yang terjadi, Gajah Mada, kata juru warta itu. Gajah Mada menoleh dan kemudian memandang wajah Pancaksara menembus ke benaknya hingga kelipatan-lipatan yang paling dalam. Pancaksara kini tidak tersenyum. Ketika Gajah Mada masih lama terdiam, itu bukan berarti ia harus mengulangi pertanyaan yang telah diajukan Pancaksara. Pancaksara kini lebih memilih untuk menunggu. Pancaksara, umur berapa kamu saat Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana mangkat? Gajah Mada kini justru melontarkan pertanyaan. Kenapa? Balas Pancaksara. Jawab saja pertanyaanku, lanjut Gajah Mada. Kurasa kita sebaya. Ketika itu, aku masih bocah sekali. Karena masih bocah, aku tentu belum menggagas untuk menulis Negara Kertagama. Namun, aku mencatat suasananya sama seperti yang kita rasakan kali ini. Bau udaranya, bahkan angin yang bertiupnya. Gajah Mada kini kembali terdiam beberapa jenak. Apa yang kau tulis, Pancaksara? Negara Kertagama. Aku telah menyiapkan judulnya, tetapi penulisannya sendiri masih membutuhkan waktu yang panjang. Negara Kertagama bagiku merupakan mimpi yang harus kuwujudkan. Butuh waktu dan kesabaran. Saat ini aku baru memulai. Pandangan Gajah Mada kini mulai menerawang menggerataki wajah langit yang bopeng-bopeng karena mendung di sana sini. Sementara bintang gemintang tidak nampak gemerlapnya. Kita sama. Saat itu, aku juga masih bocah. Berapa tahun kejadian itu telah berlalu? Pancaksara kini memejamkan mata untuk membuat hitungan-hitungan. 19 tahun, jawabnya dengan tenang. 19 tahun. Ternyata Sang Prabu memerintah dalam waktu yang sependek itu. Gumam Gajah Mada. Ternyata Pancaksara tidak sependapat dengan ucapan dari Gajah Mada. Kau salah, Gajah Mada. Tuanku Jayanegara menyelenggarakan pemerintahan 3 tahun lebih lama. Mendiang Baginda Raden Wijaya hanya 16 tahun. Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwabumi, pendiri Wangsa Rajasa, justru hanya 5 tahun. Gajah Mada kini mulai terheran-heran. Prabu Ken Arok memerintah hanya 5 tahun. Ya, umur Singosari yang perjalanannya penuh dengan cerita makar itu hanya 70 tahun. Hanya seumur manusia. Gajah Mada kini mulai menghirup udara yang amat menyesakkan dadanya itu dalam-dalam. Serasa masih kurang udara itu dihirupnya, diulanginya lagi perbuatan itu. Dari ketinggian dinding Purawaktra, Gajah Mada bisa menyaksikan kesibukan yang tengah terjadi di alun-alun. Jika ia berbalik ke belakang, kesibukan di lingkungan Balai Manguntur terlihat dengan amat jelas.
Gajah Mada yang menyapu pandangan matanya bisa menandai pohon-pohon cemara yang menjulang tinggi di antapura. Dari tempatnya berada, puncak gerbang Bajang Ratu juga terlihat dengan sangat jelas. Sementara jika Gajah Mada berbalik, 5 batang pohon Bramastana dengan daun yang lebat layak dicurigai sebagai sarang hantu. Bocah-bocah meyakini karena bila orang tua mereka kesulitan untuk menidurkan anaknya, diceritakanlah tentang hantu-hantu penghuni beringin yang gemar berburu bocah yang tidak mau tidur. Akan ada sebuah pertanyaan yang segera bergayut di benak siapapun setelah kematian Jayanegara ini. Pancaksara berbicara dengan datar, namun itu merupakan sebuah pancingan yang menggelitik. Pertanyaan itu sejatinya juga telah menggoda isi kepala Gajah Mada. Telah terlontar beberapa saat sebelum Jayanegara menghela tarikan nafas pamungkasnya, dan amat diyakini racun yang diminumkan oleh Ratanca itu tidak akan bisa dilawan. Kau tahu jawabannya, Gajah Mada? Lanjut Pancaksara. Patih Daha, yaitu Gajah Mada itu menggeleng. Aku tidak tahu. Pancaksara kini meraba keningnya. Apakah akan makin jaya negeri ini bila dipimpin oleh seorang perempuan? Pancaksara kini menambah. Gajah Mada kini menerawang. Ketika terpejam matanya, yang segera terbayang adalah wajah Sekar Kedaton, yaitu Sri Kitarya dan juga Dyah Wiyat. Apakah salah satu dari mereka yang nanti akan dinobatkan menjadi raja dalam menggantikan saudaranya? Kemungkinan itu ada. Namun bisa pula para ibu ratu, orang-orang yang paling berhak untuk mengambil keputusan, mempunyai jawaban yang lain. Sebenarnya itu tidak masalah. Yang penting harus didampingi oleh sosok yang memiliki tulang punggung yang kuat. Ke depan, Mojopahit harus makin kuat, jaya dan cemerlang. Pancaksara kini beberapa jenak terdiam. Kau benar, Gajah Mada. Putri Sima, Ratu Kalingga adalah seorang perempuan. Tetapi ia juga memiliki ketegaran dan kekuatan yang tidak kalah dari seorang laki-laki. Dengan segera arah perhatian Pancaksara tertuju pada anak perempuan mendiang Raden Wijaya yang terlahir dari Ratu Gayatri. Dalam usianya yang masih belia, Sri Kitarya telah menyandang kedudukan yang tidak bisa dianggap ringan. Kepadanya telah diserahkan tugas untuk menjadi wali pemangku Istana Kahuripan. Itulah sebabnya padanya melekat gelar Bre Kahuripan. Dengan kedudukannya sebagai anak yang lebih tua, adakah dengan demikian Sri Kitarya yang harus melaksanakan tugas amat berat dalam mengemban kedudukan sebagai ratu untuk menyelenggarakan pemerintahan? Gajah Mada mulai melihat Sri Kitarya terlalu rapuh untuk melakukan tugas raksasa itu. Dalam beberapa hal, adiknya justru mempunyai sikap yang lebih menonjol, lebih tegar dan lebih tegas. Semua sikap yang diperlukan oleh seorang raja yang padanya telah melekat sifat Sabdo Pandito Ratu. Sekar Kedaton Sri Kitarya mempunyai calon suami. Pancing Pancaksara. Patih Daha Gajah Mada berbalik dan kemudian menatap lawan bicaranya itu dalam-dalam. Akan tetapi dengan segera bayangan wajah Cakradara bagai hadir di depan matanya. Apa yang diucapkan oleh Pancaksara memang harus dicermati. Apabila kekuasaan dan juga penyelenggaraan pemerintahan diberikan kepada Sri Kitarya, lantas bagaimana peran dari Cakradara? Mampukah Cakradara menjadi tulang punggung mendampingi istrinya untuk menyelenggarakan pemerintahan? Pun sebaliknya, bila Dyah Wiyat yang dipilih untuk menggantikan kakaknya, apakah Kudamerta mampu untuk menjadi tulang punggung yang kukuh untuk menjadi sandaran istrinya? Memang sama sekali tidak ada masalah dengan Sri Kitarya maupun Dyah Wiyat. Pun tidak ada masalah
dengan Cakradara yang juga dipanggil dengan sebutan Cakreswara Bre Singosari yang nantinya akan menjadi suami Sri Gitarya. Demikian pula tidak ada masalah dengan Kuda Merta yang kelak akan memperistri Dyahwiyat. Yang menyemaskan Gajah Mada justru pihak-pihak yang berada di belakang kedua kesatria itu. Telik sandi pasukan Bhayangkara telah menemukan jejak-jejak aneh gerakan mereka. Hal yang menyebabkan Gajah Mada dengan kedudukan sebagai patih di Daha harus meninggalkan tempatnya kembali ke ibu kota Majapahit. Dengan memanfaatkan telik sandi pasukan Bhayangkara yang kini dipimpin oleh Senopati Gajah Enggon dan juga saluran yang lain, Gajah Mada berusaha untuk mencari jawab dari teka-teki yang sangat mencemaskan itu. Setelah jasa besar yang diperbuatnya ketika melakukan penyelamatan raja dari makar yang dilakukan oleh Rakuti, Gajah Mada memperoleh anugerah dengan kedudukan sebagai patih kahuripan di Jiwana, yang dilanjutkan anugerah itu dengan menjabat patih di Daha. Pangkat yang melekat di samirnya bukan lagi pangkat seorang bekel. Meskipun tugas dan jabatannya tidak di kota raja, nyatanya Gajah Mada lebih banyak kini berada di kota raja karena akhir-akhir ini Sri Jaya Negara lebih banyak membutuhkan tenaga dari prajurit muda itu. Pergerakan aneh dari sekelompok orang memaksa Sri Jaya Negara untuk memanggil bekas pimpinan pasukan Bhayangkara yang amat didengar pendapat dan sarannya itu. Gajah Mada kini mulai bergeser untuk bersandar di dinding. Pancaksara, tolong ceritakan bagaimana sebenarnya silsilah raja-raja yang memerintah negeri ini, ucapnya sambil memejamkan mata. Bukankah kau sudah tahu, Gajah Mada? Aku ingin lebih meyakinkan lagi. Tolong Pancaksara, balas Gajah Mada. Jika dirunut jauh ke belakang, awalnya Ken Arok yang kelak di kemudian hari bergelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi hanyalah sampah masyarakat belaka. Namanya melekat dengan sarangnya di padang karautan yang berada tidak jauh dari istana Singosari. Ia terkenal sebagai maling, perampok, penyamun, dan perbuatan tidak terpuji lainnya. Meskipun ia seorang penyamun, otaknya yang jalan dan encer dan bahkan juga jahat. Setidaknya Ken Arok, anak pasangan suami istri Gajah Para dan Ken Endok ini bisa menggunakan akalnya untuk menggapai sebuah tujuan yang luar biasa, yaitu menjadi raja. Sebuah kesempatan yang ia peroleh setelah Brahmana Loh Gawe membawanya ke istana Pakuan Tumapel. Berbekal pengalamannya sebagai seorang perampok, membunuh bukanlah hal yang luar biasa baginya. Pembunuhan pertama ia lakukan kepada pembuat keris yang bernama Empu Gandring yang telah membuatnya jengkel karena telah sekian lama keris pesanannya belum rampung juga. Keris yang dipesan itu masih belum sempurna. Gagangnya masih berupa gagang sementara yang terbuat dari dahan cangkring. Dengan bengisnya, Ken Arok membenamkan pusaka itu ke dada pembuatnya. Empu Gandring yang kemudian menjatuhkan kutukan bahwa kelak keris itu akan meminta banyak nyawa, termasuk nyawa dari Ken Arok. Kebengisan berdarah dingin dan juga menghalalkan segala macam cara itu ditimpakan pula kepada Kebo Ijo yang kepadanya keris itu telah dipinjamkan, sehingga kemudian banyak orang di Tumapel mengira keris yang menancap di dada Akuwu Tunggul Ametung itu adalah milik Kebo Ijo. Karena sebelumnya kemana-mana Kebo Ijo selalu memamerkan keris itu. Tanpa banyak bicara, Ken Arok kemudian membunuh Kebo Ijo sebagai seorang tertuduh. Dengan ia mengabaikan pula saksi yang terbungkam mulutnya, yaitu Ken Dedes, anak seorang Empu Linue, yaitu Empu Purwo dari Ponowijen. Kemudian terjadilah perkawinan antara Ken Arok dan Ken Dedes yang dari awal telah benar-benar dirancang oleh Ken Arok. Bukan sekedar oleh alasan betis Ken Dedes yang bercahaya, Ken Arok mengawini Ken Dedes meskipun perempuan ini tengah hamil dari suaminya yang dulu. Dengan demikian,
ia telah berhasil menggapai tahapan awal dari rencana jangka panjang yang dirancangnya. Dengan mengawini Ken Dedes, Ken Arok dengan sendirinya memperoleh kedudukan sebagai Aku di Tumapel. Di samping itu, Ken Arok juga mengawini Ken Umang. Dari perkawinannya dengan Ken Dedes, Ken Arok berputra antara lain Maheso Wong Ateleng, Panji Saprang, Agni Boyo, dan juga Dewi Rimbu. Sementara itu, dari perkawinannya dengan Ken Umang, Ken Arok berputra Tohjaya, Panji Sudatu, Panji Wergola, dan Dewi Rambi. Ken Arok benar-benar berkeinginan untuk menjadi seorang raja. Hal itu bisa dilihat dari Kediri yang telah menyerbunya. Perang pecah di sebuah tempat yang bernama Ganter. Pasukan Kediri di bawah kendali Sri Kertajaya yang sering juga disebut sebagai Prabu Dangdang Gendis dengan kekuatan yang jauh lebih besar bisa dikalahkan oleh Ken Arok. Sri Kertajaya kemudian terbunuh dalam perang itu. Puncak kekuasaan kemudian berhasil ia peroleh. Sekaligus hal itu menjadi awal kemelut yang berkepanjangan dan juga berdarah-darah. Ken Arok menjadi raja pertama di Singosari yang beribu kota di Tumapel mulai tahun 1222 hingga tahun 1227. Hanya dalam waktu 5 tahun saja. Anusapati yang tidak bisa menerima kematian ayahnya atau barangkali oleh alasan lain, ia kemudian merebut kekuasaan. Anusapati adalah anak dari Ken Dedes dari suaminya yang pertama, yaitu Aku Tumbul Ametung. Dengan meminjam tangan pengalasan dari Batil yang kepadanya dipinjamkan keris Empu Gandring, Ken Arok kemudian dibunuh. Anusapati kemudian naik tahta dan memimpin negara cukup lama, yaitu selama 21 tahun dari tahun 1227 hingga tahun 1248 dan kemudian bergelar Anusanata. Akan tetapi Tohjaya atau anak dari Ken Arok, buah perkawinannya dengan Ken Umang, tidak bisa menerima kematian dari ayahnya. Melalui tipu daya adu jago di sebuah pasar, Anusapati berhasil dibunuh. Anusapati kemudian dicantikan di Kidal. Tohjaya menggantikan naik tahta. Ia menjadi raja yang ternyata tidak lebih dari setahun pada tahun 1248. Kematian yang berbalas kematian itu masih berlanjut. Ranggawuni kini menabuh genderang perang bahu-membahu dengan saudara sepupunya, yaitu Maheso Cempoko. Mereka melakukan serbuan hingga Tohjaya harus melarikan diri terbirit-birit dan mati terbunuh oleh pengusung tandunya sendiri. Ranggawuni dan Maheso Cempoko menyelenggarakan pemerintahan atas Singosari secara bersama-sama. Ranggawuni yang bergelar Sri Jaya Wisnuwardana, sementara Mahesa Cempaka bergelar Ratu Angabaya atau disebut juga Narasingamurti. Pemerintahan kakak beradik ini lumayan lama dan tentram, mencapai 20 tahun, yaitu sejak tahun 1248 hingga tahun 1268. Sri Jaya Wisnuwardana meninggal di Mandragiri tahun 1268 dan kemudian dicantikan sebagai Siwa di Jayagu. Raja Singosari berikutnya adalah Kertanegara, anak dari Ronggowuni yang ngelar jajahan hingga ke Sumatera, Pahang, Bakalapura, dan Gurun. Baginda Kertanegara yang memimpin negeri selama 24 tahun, yaitu sejak tahun 1268 hingga tahun 1292, memiliki 6 orang anak. 4 orang diantaranya dikawinkan semua dengan Raden Wijaya. Mengapa Kertanegara demikian menyayangi Raden Wijaya sampai keempat anak perempuannya kemudian dinikahkan semua dengannya? Hal itu tidak lain karena Raden Wijaya adalah anak dari Lembutal. Sementara Lembutal sendiri adalah anak dari Mahesa Cempaka. Mahesa Cempaka adalah sepupu dari ayahanda Sri Kertanegara sendiri. Setelah itu, Singosari mengalami keruntuhan. Singosari runtuh karena serbuan dari Raja Jayakatuang dari Gelang-Gelang yang rupanya masih menyimpan dendam negara leluhurnya, yaitu Kediri yang pernah dihancurkan.
Serbuan Jaya Katuang ini dilakukan tepat ketika Singosari benar-benar dalam keadaan kosong. Jaya Katuang mampu menusuk pada saat yang tepat karena petunjuk dari bekas pejabat istana, yaitu Arya Wiraraja yang telah kecewa karena dilorot jabatannya sebagai Demang oleh Raja Kertanegara dan kemudian menduduki jabatan sebagai Bupati di Sumenep. Raden Wijaya yang berhasil memanfaatkan tentara dari Mongol untuk menggilas Jaya Katuang mendadak melakukan tikaman kembali ketika para pasukan Mongol itu tidak siap dan kemudian mengirim sisanya kembali berlayar pulang ke negerinya. Raden Wijaya kemudian mendirikan negeri baru yang diberi nama Wilwatikta yang kemudian lebih dikenal lagi dengan sebutan Majapahit. Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit pertama pada tanggal 15 bulan Kartika dalam Sengkolo Ripurneng Kartika masa Pancadasi, bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Ia kemudian memerintah selama 16 tahun sejak tahun 1293 sampai tahun 1309. Sepanjang jalan pemerintahan itu bukan berarti Raden Wijaya melaluinya tanpa gejolak karena ketidakpuasan dari orang-orang yang semula mendukungnya kini mengemuka dalam bentuk makar. Ronggolawe tercatat dalam Kidung Ronggolawe yang entah siapa penulisnya meneriakkan dendang pemberontakan. Ia lakukan itu akibat telah merasa kecewa karena Nambi diangkat menjadi Patih Amangkubumi. Padahal Ronggolawe merasa perjuangan Nambi dan juga sumbangsihnya untuk Mojopahit belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan apa yang telah ia lakukan. Sementara ia hanya diberi jabatan sebagai Adipati di Tuban. Patih Amangkubumi adalah jabatan yang terhormat di Mojopahit karena ia adalah orang kedua setelah raja. Sementara Adipati meskipun membawai sebuah wilayah yang cukup luas, kedudukannya masih kalah bobot dari jabatan Mahapatih. Dengan pasukan berkekuatan segelar sepapan, Nambi kemudian menyerang daerah Tuban. Nambi yang duduk di atas kuda yang bernama Brahma Cikur dihadapi oleh Ronggolawe yang duduk di atas kuda kesayangannya yang bernama Nilo Amboro yang juga disebut Megolamat. Namun kekhawatiran Nyai Mertorogo dan juga Nyai Tirtawati, dua orang istri dari Ronggolawe, menjadi sebuah kenyataan. Ronggolawe mati bukan oleh Nambi, namun Ronggolawe mati justru karena Kebo Anabrang yang telah memberangus nyawanya. Sementara itu, Kebo Anabrang mati di tangan Lembu Sora yang tidak bisa menerima kematian dari Ronggolawe. Ronggolawe dianggap demikian besar sumbangan perjuangannya pada Mojopahit. Kebo Anabrang meninggalkan seorang anak yang bernama Kebo Taruna atau Kebo Anabrang Taruna yang kemudian menurut Undang-Undang Kutara Manawa mempunyai hak untuk menuntut balas kematian ayahnya. Menurut undang-undang tersebut, Lembu Sora bisa dihukum mati. Salah satu ayat kitab Kutara Manawa menyebut siapa yang melakukan pembunuhan sebagai hukumannya ia juga harus dibunuh. Mahapati atau Dyahalayuda kemudian memanfaatkan itu sebagai bahan fitnahannya. Lembu Sora yang amat berpeluang menjadi pesaing nafsunya berada kini di sasaran bidiknya. Kematian Ronggolawe memang layak ditangisi, setidaknya oleh Nyai Mertorogo dan Nyai Tirtosari yang kemudian memutuskan untuk bunuh diri guna menemani suaminya. Arya Adikara atau Banyakwide atau lebih dikenal sebagai Arya Wiraraja kemudian sangat kecewa atas kematian dari putra kesayangannya. Ia kemudian memutuskan menghadap Sang Prabu untuk menagih janji. Dahulu ketika Raden Wijaya terbirit-birit meminta perlindungan ke Sumenep, ia kemudian berjanji kelak akan membagi dua kerajaan dengan Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian memenuhi janji itu dengan menyerahkan wilayah negara bagian timur ke selatan hingga pantai yang memuat 3 juru. Sejak itu, Arya Adikara berdiri sendiri sebagai raja di Lumajang dan tidak harus menghadap kepada sang raja di Wilwatikta. Usai persoalan Ronggolawe, ketenangan pemerintahan Mojopahit kembali terusik. Kali ini yang melakukan makar adalah Lembu Sora. Lembu
Lembu Sora terpaksa berhadapan dengan kekuatan Mojopahit karena hasutan dari Mahapati atau Dyahalayuda yang merasa Lembu Sora merupakan batu sandungan mimpinya untuk menggapai jabatan Mahapati. Tarikh Saka tahun 1222 atau Masehi tahun 1300, pemberontakan itu terangkai dalam Kidung Sorandaka yang merupakan padanan dari kata Andaka Sora atau Lembu Sora. Dalam peristiwa itu, Lembu Sora, Gajah Biru dan Juru Temung gugur. Berhasil kini siasat Mahapati dalam menggapai mimpi-mimpinya. Tindakan makar masih akrab dengan Mojopahit. Ketika pemerintahan bergeser ke tangan Jaya Negara, justru Patih Nambi, orang yang mestinya tidak mungkin melakukan pemberontakan, terpaksa harus mengangkat senjata. Nambi memberontak hanyalah korban dari gelegak nafsu Mahapati yang amat ingin untuk menduduki jabatan Mahapati. Nambi dihasut, sang raja juga dihasut. Mahapati kemudian menyebar fitnah ke sana-sini untuk menyudutkan Nambi, yang kemudian terpaksa harus membangun benteng di Pacarakan, memperkuat kekuatan di Ganding dan Lumajang. Namun kini tanpa ampun sang Prabu Jaya Negara yang telah terhasut fitnah Mahapati kemudian menggilasnya. Yang terakhir adalah pemberontakan dari Rakoti.